Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Okuli ini khotbah bagi kita tertulis pada Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian bunyinya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Topik minggu ini, bertobat supaya tidak binasa. Masih ingatkah kita tentang bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang pernah terjadi di Aceh? Perhitungkan korban jiwa ada sampai 230 orang, dan masih banyak kerugian material dan moral pada saat itu. Bagaimana tanggapan kita terhadap bencana tersebut? Bukankah ada juga yang mengatakan, "Lihatlah, Tuhan sudah bertindak menghukum mereka, sebab mereka sangat berdosa." Terlebih ketika kita bergumul tentang kebebasan beragama di sana, ada agama tertentu dilarang membangun rumah ibadahnya. Dengan pergumulan itu, maka ada juga kita mendengar bahwa Tuhan sudah membalaskan kejahatan mereka. Atau bagaimanakah pendapat kita tentang seseorang yang dihukum mati? Adakah dari kita yang mengatakan bahwa itu pantas diterima sesuai dengan besarnya dosanya? Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop khotbah ini diberitakan bahwa ada beberapa orang yang datang kepada Yesus. Mereka membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak dijelaskan apa yang menjadi motivasi mereka menyampaikan berita tersebut kepada Yesus. Namun Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Selanjutnya Yesus mengatakan, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Saudara-saudari, mari kita lihat, siapakah orang Galilea yang dibunuh itu, dan mengapa Pilatus membunuhnya? Menurut informasi sejarahnya, pada saat itu Pilatus bermaksud membangun saluran air. Namun ada orang-orang Galilea yang menentang pembangunan tersebut. Akibatnya Pilatus pun membunuh mereka. Lalu bagaimana dengan 18 orang yang mati ditimpa tower atau menara dekat menara Siloam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Siloam dikenal dengan satu kolam yang disebut dengan kolam Siloam. Kata Siloam berarti yang diutus. Air pada kolam Siloam dianggap sebagai air suci yang diberikan Tuhan. Karenanya tidak sedikit orang datang ke sana untuk memohon kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dari pemahaman tentang kedua hal tersebut, kita dapat menyatakan bahwa maksud orang-orang yang datang kepada Yesus ialah bahwa mereka menganggap bahwa karena dosa orang Galilea yang menentang keputusan pemerintahan, mereka mengalami kematian yang tragis. Orang Galilea mungkin memiliki pemahaman tersendiri tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pilatus dan tidak sesuai dengan pemahaman orang Galilea tersebut. Walau orang-orang Galilea tersebut sedang berjuang atas haknya, namun akibatnya mereka harus mati terbunuh oleh Pilatus dan menuangkan darahnya ke tempat persembahan. Lalu tentang 18 orang yang mati di Siloam itu juga demikian, sebab mereka datang ke Siloam kemungkinan untuk berdoa dan memohon kesembuhan, namun bukan kesembuhan yang mereka terima, melainkan kematian yang tragis. Menjawab hal tersebut, Yesus dengan tegas mengatakan, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bukan karena dosa seseorang yang menentukan bagaimana seseorang mati, juga bukan bagaimana kematian seseorang menentukan besar kecilnya dosanya. Jawaban Yesus memperjelas bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu adalah salah. Dengan demikian, adalah salah jika membandingkan besar atau kecilnya dosa, sebab tidak ada dosa besar dan dosa kecil di hadapan Allah. Lagi, semua orang adalah berdosa, dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Selanjutnya adalah pikiran yang salah jika kita menilai dosa orang dari cara bagaimana ia mati, atau juga mereka-reka akan bagaimana seseorang mati sesuai dengan besar kecilnya dosanya. Sesungguhnya tidak ada hubungan antara bagaimana kematian seseorang dengan dosanya. Walau pada Roma 6 ayat 23 Rasul Paulus menyatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Memang upah dosa adalah maut atau kematian. Bukan berarti orang yang percaya tidak akan mengalami kematian. Dengan demikian, semua orang akan mengalami kematian, sebab semua orang berdosa adanya. Oleh karenanya, bukan bagaimana cara seseorang mati yang menentukan, sebab tidak ada kaitan antara bagaimana kematian seseorang yang berdosa dengan keberdosaannya. Hal yang perlu menurut firman Tuhan Yesus adalah kemana setelah mati? Apakah akan mati selamanya? Atau kehukuman selamanya? Atau akan memperoleh hidup dalam kebahagiaan kekal di surga? Seluruhnya ditentukan pada saat seseorang masih hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan Yesus, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian."
Tragisnya kematian orang-orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus dengan kematian orang-orang yang ditimpa menara di Siloam menjadi gambaran tragisnya hidup orang-orang yang tidak bertobat. Apakah yang dimaksud bertobat? Dalam Perjanjian Lama dipakai kata Ibrani syuf, artinya berputar atau berbalik. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru memakai kata Yunani metanoia yang artinya berubah, dan juga memakai kata epistrefo yang berarti pulang. Dari ketiga kata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa arti kata bertobat ialah berputar dan berbalik dari dosa, atau berubah dari dosa dan kembali pulang kepada Allah dan kebenarannya. Tuhan menghendaki agar manusia bertobat, agar hidupnya tidak menuju kebinasaan. Mengapa bertobat? Karena manusia sudah berdosa, dan Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan yang berdosa. Sebagaimana firman Tuhan Yesus yang tertulis di Injil Lukas 5 ayat 32 dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Sesungguhnya karena telah berdosa, manusia tidak layak lagi memperoleh upah kehidupan yang kekal, tetapi kematian kekal. Karena manusia telah berdosa, sepatutnya manusia akan menerima hukuman atas dosanya. Tetapi Tuhan memiliki kasih yang besar. Kasih-Nya lebih besar daripada murkanya. Dia datang sebagai juru selamat, menolong manusia agar bertobat dari kuasa dosa dan si jahat, dan berbalik kepada Allah dan kebenarannya. Walaupun kedatangan juru selamat adalah anugerah atas kasih kebaikan Tuhan, bukan berarti manusia hanya cukup menerima saja tanpa ada perubahan pada diri manusia itu. Karena itulah Tuhan memberikan firman-Nya bagi manusia. Sebab buah dari menerima firman Tuhan adalah pertobatan. Oleh karenanya, hanya manusia yang menerima firman Tuhan dan yang mau turut kehendak-Nya lah yang akan mengalami pertobatan. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus melanjutkan firman-Nya dengan memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Arti dari perumpamaan ini ialah pohon ara menunjuk kepada bangsa Israel yang disebut sebagai umat kepunyaan Allah, dan pemilik kebun itu ialah Tuhan Allah, dan pekerja kebun itu ialah Yesus Kristus. Pohon ara itu tidak berbuah dan sepantasnya akan ditebang oleh pemiliknya. Namun karena kasih Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai pekerja pada kebun itu masih memberikan waktu dan kesempatan baginya untuk merawat dan memupuk pohon ara tersebut. Artinya, Tuhan masih memberikan waktu sembari firman-Nya masih ditaburkan untuk merubah manusia agar membuahkan pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini ditujukan untuk kita, untuk seluruh umat manusia, khususnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, atau yang disebut umat Kristen, atau umat kepunyaan Allah, atau yang berstatus bangsa Israel yang baru, yakni seluruh umat yang sudah memperoleh pembenaran dari firman Tuhan, sekaligus pewaris kerajaan Allah yang kekal. Ingatlah, jika tidak hidupnya membuahkan pertobatan, maka pada waktunya akan menerima kebinasaan. Agar hidup membuahkan pertobatan, dengar dan terimalah firman Tuhan. Serahkanlah dan biarkanlah Tuhan dan kebenaran-Nya yang berkuasa atas diri kita.
niscaya hidup kita akan berubah dan berbuah yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Pertobatan bukan hal yang ditunggu kapan waktunya dan bagaimana keadaannya. Jangan menunggu bertobat setelah tua, atau menunggu cita-cita tercapai, atau kehidupan lebih baik. Untuk bertobat, tidak ada yang perlu ditunggu. Dalam Matius 3 ayat 2, Tuhan Yesus berfirman, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan pada Markus 1 ayat 15, Tuhan Yesus berfirman, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Tuhan menghendaki agar kita segera bertobat dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Pertobatan adalah buah dari Injil yang diterima oleh umat manusia. Bertobatlah segera, jangan menunggu, agar kita tidak terlambat mempertahankan status yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya sebagai ahli waris kerajaannya yang kekal. Bertobatlah agar jangan binasa. Amin.